Terima kasih Pastor Leo dan juga Pastor Ross yang mempercayakan kami untuk bisa kembali bersama-sama ibadah bersama dengan saudara di tempat ini dan khususnya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Merupakan privilege buat kami karena saya juga mengenal Pak Leo sebagai salah satu senior dalam pergerakan kerajaan sorga yang kita mau hadirkan di dalam bangsa dan negara kita. Saya banyak diberkati melalui tulisan-tulisannya, diberkati juga melalui Instagram atau saya nggak tahu di TikTok ada apa enggak ya, di TikTok juga ada ya Pak ya. Dan walaupun cuplikan-cuplikan tapi ada pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi saya sebagai hamba Tuhan khususnya dan juga banyak orang saya percaya. Sudah diberkati pada hari ini? Roh Kudus kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Nah, kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, yang lemah dikuatkan, yang duka cita diberikan sukacita yang baru, dan mereka yang mungkin sakit Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang berputus asa, berikan asa yang baru. Berkatalah, berfirmanlah karena pemberitaan dan perkataan hamba-Mu tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi oleh keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah sendiri. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk memerdekakan, sanggup untuk menginspirasi dan sanggup untuk menggerakkan hidup kami untuk hidup dalam kebenaran dan rancangannya Tuhan. Diberkatilah saat ini dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya bersama dengan istri kami melayani di Bogor. Jadi kalau saudara sempat datang ke Bogor, kalau saudara lihat ada Jalan Surya Kencana, itu adalah pusat kuliner, betul saudara. Jadi selain nanti saudara bisa datang cari ngohyang di situ, cari ada sotomi babi, babinya jangan terlalu kencang. Dan ada begitu banyak makanan di sana, tapi ada satu gereja di mana saudara nanti bisa beribadah juga di sana, namanya GSJ Bethlehem. Kami mengembalakan di sana, dikaruniai oleh Tuhan 2 orang putri. Ya cantik seperti mamanya dan pintar seperti papanya. Saya mengucap syukur karena Tuhan begitu adil dan Tuhan begitu setia. Dan dia tidak pernah salah. Saya mengucap syukur yang pertama Rachel Semira Ardania sudah bekerja. Dia kerja di Pulau Gadung di Dankos sebagai HRD. Dan juga yang kedua saat ini sedang selesaikan skripsinya di Chiang Mai di Thailand. Dan bulan Juli nanti kami gak sabar dia akan pulang karena selesai dan bisa wisuda. Dan mengucap syukur buat 2 anak juga yang melayani bersama-sama sejak dari kecil. Mereka sudah ada di gereja, ya bahkan masih bayi pun sudah dengar gedak-geduk itu musik. Dan mereka udah terbiasa dengan itu dan sampai hari ini mereka melayani Tuhan. Dan saya itu merupakan kesukaan kami bersama kalau melihat anak-anak bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saya kalau saudara suka dengan judul Real Joy, judul firman Tuhan ini The Real Joy. Dan sebagai konteks yang saya mau bawakan pada saudara adalah konteks gereja. Ada banyak orang yang sedang mencari kesukaan pada hari-hari ini dan termasuk di gereja sebetulnya. Ada banyak orang yang cari kesenangan atau mencari hiburan. Ya karena sekarang nih saya ngelihat memang kalau di gereja perkotaan khususnya, musik-musik gereja itu luar biasa indah. Ya bahkan kalau saya bisa perhatikan di dalam sosial media juga ada banyak orang-orang yang non-Kristen menikmati lagu-lagu Kristen. Betul saudara. Bahkan satu kali istri saya lagi ada di pasar, lagi di pasar, di salah satu pasar di Bogor, itu ada tukang mie ayam di situ. Mereka bukan orang Kristen saudara, tukang mie ayam banyak orang-orang di situ, keras banget suaranya. Itu suara salah satu pengkhotbah yang saudara mungkin kenal kalau saya sebut namanya, Henny Kristianus. Kenceng banget saudara khotbahnya dan mereka senang, mereka dengerin gitu saudara. Jadi ada banyak orang yang sedang mencari kekuatan, ada banyak orang yang sedang mencari penghiburan, ada banyak orang yang sedang mencari kata-kata yang bisa menolong mereka untuk bisa jadi lebih baik. Dan gereja bisa menyediakan itu saudara. Dan kita mengucap syukur buat gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang ada dalam dunia ini. Tetapi saudara jangan salah karena ada banyak juga orang di dalam gereja mencari kesenangan atau mencari kesukaannya yang sebetulnya adalah kesukaan yang hanya buat diri sendiri aja gitu. Cukup buat saya sendiri gitu. Tetapi sebenarnya ada the real joy yang terjadi dalam gereja kalau kita bisa mengerti firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Ada satu real joy yang itu gak bisa tergantikan oleh apapun juga. Saya mulai dengan satu cerita saudara. Ada satu bapak yang anggota cell group kami, namanya di live group kalau di kami. Ya, satu bapak ini udah usia sekitar 70-an tahun. Dan mereka isinya adalah bapak-bapak yang semua adalah orang-orang yang udah cukup berhasil dalam hidupnya dan cukup mapan. Dan mereka udah aman sebenarnya, secure dalam kehidupan mereka secara ekonomi, secara keluarga, secara usaha. Dan mereka semua adalah orang yang baik. Saya mengucap syukur karena mereka adalah orang-orang yang setia dalam gereja. Ya dari muda mereka membangun bisnis mereka, bekerja,
Dan satu bapak ini saudara adalah orang yang sebenarnya dari keluarga yang gak terlalu disebut keluarga yang berada ya. Jadi sangat minim, tapi dia bekerja keras sampai akhirnya dia bisa jadi direktur dalam perusahaan itu. Dan akhirnya dipercayakan saham di perusahaan itu dan akhirnya menjadi pemilik perusahaan. Dan bahkan dia memiliki perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi ini orang sukses, orang berhasil luar biasa. Cinta Tuhan, rajin ke gereja. Keluarga semua melayani Tuhan, sampai anaknya melayani Tuhan, menantu semua melayani Tuhan. Dan orang yang luar biasa baik. Dan dalam setiap kali ada kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja, ada kegiatan-kegiatan misalnya memberi untuk masyarakat, kasih makan orang-orang di jalan, di proyek-proyek misi, di jalan-jalan di Bogor. Dia selalu ikut serta, bahkan kalau ada pembangunan gereja, dia nomor 1. Dia akan tanamkan apa yang dia bisa berikan secara finansial. Jadi ini orang luar biasa. Wah, perpuluhannya saudara, kalau sebagai orang gembala sidang ya, kalau ngelihat jemaat seperti ini, lebih banyak dong Tuhan jemaat seperti ini gitu. Maksud saya begini, bukan mata duitan, bukan saudara. Tapi memang jemaat yang berhasil. Karena kan bukankah itu yang kita doakan. Kami mendoakan nama Tuhan buat jemaat supaya bisa bekerja dengan baik, dapat kerjaan, yang nganggur bisa kerja. Orang yang nggak dapat jodoh, nggak punya jodoh dapat jodoh. Orang yang belum punya anak dapat anak. Amin saudara. Saudara perlu apa lagi? Coba sebutin aja. Saudara perlu apa lagi? Pendeta tuh maunya saudara dapatkan semua yang terbaik. Didoain dengan hal yang terbaik gitu saudara. Jadi saya juga bilang, bahwa Bapak ini berhasil, ini luar biasa. Tapi suatu saat ketika dia dalam live group kami lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang begini, Pastor saya rasanya ada sesuatu yang kurang gitu, ada sesuatu yang kayaknya kok saya belum puas gitu, kayaknya belum penuh gitu. Apa yang saya dapatkan ini semuanya bagus, saya accomplish segala macam. Tapi kok kayaknya ada yang kurang ya dalam hidup saya, apalagi sih sebetulnya gitu. Loh, saya kaget saudara waktu dia bilang begitu. Loh apalagi kalau dia aja bilang masih ada yang kurang, gimana yang kekurangan gitu. Ya kan semuanya udah cukup gitu. Bagaimana dengan orang-orang lain gitu. Ya ada saya berdoa sementara mereka ngobrol, mereka juga tukar pikiran. Terus saya pikirin. Saya hanya ingat beberapa hal. Saudara. Ini betul-betul ada dalam pikiran saya ngelihat orang ini ngalamin Tuhan begitu banyak. Orang ini sudah mengalami naik turun ya dalam kehidupannya dengan luar biasa. Kalau saya bisa sambungkan dia dengan firman Tuhan, ada beberapa firman langsung keluar dari pikiran saya. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kain dan kemurahan dalam Kristus Yesus. Allah memenuhi segala keperluan dia. Iya betul itu terjadi. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia, memberi kekuatan kepadaku. Itu terjadi dalam hidup dia. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Udah dikasih sama dia. Semua dia ngalamin saudara. Dia disebut apa saja yang kamu lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon tanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Apa saja yang dilakukan dia berhasil. Saudara. Dan dia orang ini ngalamin. Pada saat dia lemah, pada saat dia gak kuat katanya. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan dia akan menjadi seperti burung raja wala yang terbang tinggi. Dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Orang ini ngalamin saudara. Jadi segala sesuatu dia alamin. Tapi kenapa masih ada yang kurang? Kenapa masih ada sesuatu yang kosong sepertinya? Yang kayaknya dia... Pastor kayaknya ada sesuatu yang saya belum dapatkan, ini apa kira-kira gitu saudara. Dan ketika saya renungkan itu, orang ini dapat semua, Tuhan apa sih sebetulnya gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan seperti bicara di dalam hati saya, Lukas 19 ayat yang ke-10. Dan ini menjadi ayat kita pada pagi hari ini. Lukas 19 ayat yang 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah tujuan, the main purpose dari kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya betul, Yesus juga katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahan, supaya mereka yang punya hidup, mempunyai dalam segala kelimpahannya. Yes, Tuhan mau datang untuk memberikan kehidupan, hidup dalam segala kelimpahannya. Namun saudara, nggak cuma sekedar dia datang memberikan hidup, tapi juga dia datang untuk mereka yang mati bisa dibangkitkan. Dia juga datang untuk mencari dan menyelamatkan, jalannya sudah... Orang Sunda bilang tuh nyasar, udah kesesat. Tuhan mau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. That is the main purpose why Jesus came on earth. Kenapa dia datang ke dalam dunia ini? Karena dia mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tiba-tiba saudara, pemikiran dari ayat ini muncul dalam pikiran saya. Ada satu hal yang orang dalam gereja nggak akan pernah dapatkan kalau mereka nggak punya hatinya Yesus. Kalau mereka nggak berjalan sebagai gereja dengan tujuan Yesus. Kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, seharusnya gerejanya sebagai tubuhnya saat ini dalam dunia ini
ada di tempat ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nggak cuma sekedar untuk mendapatkan berkat buat dirinya. Nggak cuma sekedar dapatkan pembaharuan buat dirinya. Puji Tuhan. Yes, kita senang. Semua hamba Tuhan senang. Saya pun termasuk, saudara. Kalau ngelihat ada jemaat yang hidupnya berubah. Kalau ada jemaat yang tadinya nganggur, sekarang kerja. Kalau ada jemaat yang tadinya kerja, sekarang lebih sukses lagi. Kalau udah sukses, tambah sukses lagi. Puji Tuhan buat itu. Itu doa kita. Tetapi apakah kekristenan hanya stop sampai di kesuksesan pribadi? Apakah kekristenan hanya stop pada saat kita udah dapatkan semua yang kita inginkan dan kita butuhkan? Enggak, saudara. Jangan stop di tempat di mana kita ada sekarang sebagai orang Kristen. Jangan cuma sekedar puas bahwa saya udah duduk di gereja, menikmati semua yang baik dan semua fasilitas yang ada. Puji Tuhan. Enggak, saudara. Pasti ada satu titik di mana kita akan merasa sepertinya, apa bedanya saya sama orang lain? Apa bedanya saya sama orang yang beragama lain? Mereka juga hidupnya bisa diberkati. Mereka juga bisa rajin beragama. Mereka juga bisa rajin ibadah. Bahkan ada yang doanya 5 kali satu hari. Loh, kita nggak mungkin. Mungkin saja kita tidak berdoa 5 kali satu hari. Mereka taat 5 kali satu hari. Ya betul, 5 kali satu hari. Mereka taat sekali, saudara. Mereka diberkati. Mereka bisa duduk dalam posisi-posisi yang penting dalam masyarakat. Apa bedanya sama kita? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kalau gereja kehilangan, ini penting saudara. Kalau gereja kehilangan dari tujuan kenapa gereja itu ada, gereja miss the point. Betul-betul gereja akan kehilangan semuanya. Cuma sekedar rame-rame, cuma sekedar ya sukacita, memang cuma sekedar ya saya diberkati dengan firman Tuhan, saya diberkati dengan pujian, saya diberkati dengan musiknya, saya diberkati dengan semuanya. Tapi kehilangan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Gereja yang tidak mencari orang terhilang, kehilangan jiwa dan semangatnya Yesus. Setelah saya renungkan ini saudara, saya jadi introspeksi sebagai gembala sidang. Makanya tadi saya bilang ini konteksnya gereja saudara. Sebagai gereja Tuhan, gereja kami di Bogor gereja 61 tahun usianya saudara. Lalu kalau kita cuma sekedar rame, kalau kita cuma sekedar besar, kalau kita cuma sekedar wah semuanya punya, ya bagus sih, bagus juga. Tapi nggak ada hati dan semangatnya Yesus di dalamnya. Kalau gereja sudah tidak ada Yesus di dalamnya, jangan nyanyi lagi lagu tadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, seharusnya hati Yesus juga tetap ada di dalam gerejanya Yesus. Amin saudara. Hati Yesus harus tetap ada di dalam gerejanya Yesus. Kalau enggak itu udah bukannya gereja. Kalau gereja kehilangan semangat untuk mencari orang yang terhilang, maka gereja kehilangan jiwanya. Gereja kehilangan misinya. Gereja hanya menjadi seperti klub-klub yang lain. Gereja hanya seperti kumpulan-kumpulan yang lain. Makanya jangan heran ada banyak gereja yang pecah. Jangan heran ada banyak gereja yang akhirnya isinya adalah politik. Jangan heran kalau di gereja akhirnya isinya adalah saling menyakiti satu sama lain. Di sini enggak, tentu saja. Karena enggak ada yang amin kan saudara. Iya dong, bener dong saudara. Kan enggak perlu ada yang amin di sini karena di sini semuanya baik-baik saja. Di sini ada hatinya Yesus saya percaya. Di sini ada semangatnya Yesus saya percaya. Di sini ada passionnya Yesus saya percaya. Oh iya saudara, betul. Kalau gereja udah kehilangan hatinya Yesus, gereja pasti akan kehilangan firman Yesus. Makanya firmannya udah bukan tentang Yesus, firmannya tentang dirinya. Siapapun si pembawa firman ya, kalau udah kehilangan akhirnya gereja kehidupannya juga semua tentang dirinya. And the biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya itu paling tinggi. Saudara saya sekali lagi ya, saya sama sekali nggak anti terhadap perkembangan gereja, pertumbuhan gereja. Saya adalah orang yang selalu mau melihat gereja itu maju. Saya adalah orang yang passionate sama gereja. Saya orang yang sangat, saya bisa nangis saudara kalau ngelihat gereja itu asal-asalan gitu. Karena saya sekali lagi, tadi Pak Leon sudah sempat sampaikan bahwa saya ini di Sinode GSI ya. Saya keliling sudah ada 37 daerah kami gitu, di 37 provinsi. Saya datangin satu-satu saudara, dan waktu saya lihat, aduh kadang-kadang saya gregetan gitu. Ini masa toilet aja gak pernah disikat. Maafkan saya saudara ya, kalau ngomong sedikit ke toilet nih. Masuk gak ada air. Hari Minggu ibadah gak disiapin. Mulai jam 8 kurang 15 baru datang. Bukan jemaat loh, pendetanya.
Lah terus ini gereja mau ngapain saya bilang. Enggak ditata dengan baik sama sekali. Ya, maafkan saya bukannya bicara tentang kemewahan, enggak. Dalam kesederhanaan pun harusnya kan bersih gereja, saudara. Nah ini gereja dari kebaktian tiba-tiba ada kucing masuk. Di mimbar jalan kucing, saudara. Ya, saudara lebih kaget lagi, bukannya cuma sekedar kucing masuk, anjing masuk tidur goler-goleran di situ. Di dalam gereja. Saya marah, saya kesel. Aduh saya bilang ini gereja kayak gimana sih, ini pemimpinnya seperti apa sih. Saudara sekali lagi ya, bukan berarti saya anti terhadap pertumbuhan gereja. Saya orang yang sangat concern sama pertumbuhan gereja. Saya sangat suka kalau gereja ngelihat gereja saudara nih, aduh luar biasa. Apalagi kalau ngelihat market di depan tuh Pak. That is a futuristic church itu. Maksudnya, saudara bangga loh saudara jadi anggota GSI, sorry. Kayaknya kita mesti join nih Pak, kayaknya nanti Pak. Ketua Sinode sama-sama nih. Saudara mesti bangga dengan GKS. GKS, betul kan. Loh kalau jemaat aja gak bangga sama gerejanya gimana sih? Iya dong saudara, apalagi saudara mesti cinta sama gembala saudara mesti cinta sama hamba Tuhan. Ya, jadi saudara, saya tuh pengen ngelihat gereja tuh maju, gereja tuh berkembang. Apalagi ngelihat fasilitas yang saudara punya, itu saya berbagi. Tadi aja foto-foto saya bilang ini jadi PR nanti buat di sana untuk ngembangin lagi gitu. Gimana caranya? Tapi saudara, semua ini adalah, tanda kutip ya, aksesoris. Aksesoris saudara. Esensinya adalah hati Tuhan di sini. Kalau nggak ada hati Tuhan di gereja ini bukan gereja. Amin saudara. Jadi harus ada hati Tuhan di dalam hati kita sebagai gereja. Nah sisanya yang lain-lainnya itu ya kita lengkapi supaya setiap orang yang datang sama Tuhan diperlengkapi dan mereka bisa melihat kebesaran Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan. Nilai-nilai Tuhan tuh ada, hikmat Tuhan tuh ada dalam setiap yang kita kerjakan. Tapi intinya adalah bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bertobat dari kegelapan kepada terang yang ajaib. That is the heart of God. Itu hatinya Tuhan. Dan kita mesti punya hatinya Tuhan itu jangan sampai hilang. Kalau gereja sampai kehilangan semangat Tuhan untuk jiwa-jiwa, gereja kehilangan jiwanya Tuhan. Jadi ini penting banget buat kita saudara. Saya hanya berpikir bahwa sukacita yang ada di sorga itu, tadinya saya berpikir bahwa kita mesti bagusin pemain musiknya. Puji Tuhan, bagus. Bagusin semua, ada penarinya apalagi gitu ya, ada modern dance gitu, ada lightingnya, ada LED-nya, ada segala macam, medianya dan lain sebagainya ditata dengan bagus. Bagus, puji Tuhan saudara. Pembicaranya mesti pembicara yang juga mesti dilatih bicara, mesti bisa, jangan nanti malah bicara juga aneh-aneh. Kita mau saudara supaya gereja kita tuh bagus. Tapi semuanya itu tergantikan. Kalau gereja cuma mengandalkan bahwa musiknya mesti bagus, kalau musiknya nggak bagus, gue pindah gereja. Karena ada gereja yang musiknya jauh lebih bagus dari gereja kita kan saudara. Loh iya. Dan kalau ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi. Makanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ikutan aja konsernya NCT. Cuma anak muda yang tahu, yang kita agak sedikit senior, kita kurang ngerti yang ini. Iya kan, ikut aja konser-konser yang ada di dunia ini kan musiknya jauh lebih bagus. Medianya jauh lebih bagus, lightingnya jauh lebih bagus. Dan itu semua tergantikan saudara. Nah, sekarang kalau ada pembicara-pembicara yang hebat saudara nggak perlu datang ke gereja, dengerin di gereja, dengerin podcast, dengerin aja YouTube. Ya kan saudara, karena udah banyak pembicara-pembicara juga yang bagus. Bahkan kita mesti bayar kalau kita mau dapetin seminar-seminar yang bagus, kita bayarnya mahal saudara. Itu semua tergantikan. Tapi ada satu yang tidak tergantikan. Ketika orang berdosa, bertobat, itu tidak tergantikan. Sukacitanya itu tidak tergantikan saudara. Oh iya, makanya kenapa gereja mesti punya hatinya Yesus ini. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia harus menjadi tujuan gereja kenapa ada dalam dunia. Kalau tujuan kita berbeda dengan tujuannya Yesus kenapa ada dalam dunia, maka gereja miss the point sekali lagi. Dan ini yang dialami oleh tokoh-tokoh agama pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu. Tokoh-tokoh agama itu nggak senang melihat Yesus duduk-duduk sama pemungut cukai, duduk sama orang-orang yang katanya termarginalkan, orang-orang bahkan ada adulterers di situ dan lain sebagainya. Mereka nggak senang. Makanya kenapa Yesus bilang ayat ini? Karena dia meresponi dari perkataan orang-orang Farisi dan ahli Taurat.
Apa yang mereka katakan saudara? Lukas 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bilang, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa bisa datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Pemungut cukai orang-orang berdosa yang datang sama Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sungut-sungut yang ada. Padahal ini tokoh agama yang seharusnya tolongin orang-orang berdosa. Ini kan orang-orang kudus yang harusnya membawa orang-orang yang tidak kudus menjadi kudus, kan gitu saudara. Tapi mereka nggak lakukan bagian mereka. Justru waktu Yesus mau melakukan bagiannya, mereka marah. Makanya saudara hati-hati ya. Kalau gereja tidak melakukan tugasnya, ada orang lain yang melakukan tugasnya, gereja akan ketinggalan. Makanya kenapa sekarang banyak para church. Para church, bukannya church. Para church itu para yang berjalan bersama-sama di sampingnya church, tapi di luar gereja. Melakukan apa? Melakukan humanitarian, melakukan semua pembangunan-pembangunan di daerah. Sementara gereja melakukan apa? Ya cuma ngumpul-ngumpul aja hari Minggu. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya gereja lakukan. Makanya ada para church. Yang seharusnya para church nggak perlu ada. Karena itu tugasnya gereja. Misi adalah tugasnya gereja. Membangun kehidupan adalah tugasnya gereja. Menolong masyarakat yang berkekurangan untuk bisa dibangun masyarakat tersebut. Itu tugas gereja. Itu misinya gereja yang pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang seharusnya itu yang dilakukan oleh gereja. Tapi ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat nggak lakukan apapun. Yesus lakukan itu mereka marah. Hati-hati saudara. Sukacita yang sebenarnya seharusnya yang tidak dapat tergantikan adalah ketika satu orang berdosa, berbalik dan bertobat. Itu harusnya menjadi kesukaan yang paling besar. Kenapa Yesus katakan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Karena Yesus menghargai manusia. Apa maksudnya saudara? Saya diingatkan sama Roh Kudus ketika saya sariawan. Saya nggak tahu di Jakarta ya, kalau di Bogor tuh ada obat yang namanya, yang obat itu yang hijau, bubuk. Apa namanya kan? Hungsan, benar, hungsan. Betul, hungsan, benar. Itu kan ada tube, ya putih, ada warna hijau ya gitu. Terus kan ada tutupnya dua tuh saudara. Tutup yang diputar buka satu, terus ada satu lagi yang truk gitu. Kayak helmnya, ya kan? Nah satu kali waktu saya sariawan, saya beli itu. Jadi waktu saya buka, yang tutup pertamanya saya taruh di meja. Tutup yang keduanya, kan yang helmnya tuh, saya buka itu, tuk, jatuh, hilang. Nggak tahu kemana lah, karena kecil kan itu, hilang gitu. Nah, udah saya pakai aja dulu kan, udah beres pakai, lah ini tutupnya gimana, saya cariin. Nggak berarti lah, udah pakai aja tutup yang pertama. Tuh udah saya tutup, saya taruh. Lah yang itu tutup yang helmnya itu buat apa? Jadi ada dua tutup sebetulnya, dua tutupan ya. Nah yang satu hilang, saya nggak cari. Dalam hati saya bilang begini, maafkan ya saya pakai bahasa Sunda, bodoh teuing. Terserah itu, lu mana lah hilang, apain gue cari, nggak penting. Di situ waktu saya bilang nggak penting, Roh Kudus kayak ngomong dalam hati saya loh saudara. Kenapa aku datang ke dalam dunia? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa mereka dicari? Karena mereka penting. Karena mereka berharga. Karena mereka mulia. Tapi sekarang kebanyakan, maafkan saya, orang-orang Kristen yang duduk di dalam gereja, termasuk mungkin hamba-hamba Tuhan yang duduk dalam gereja, udah gak terlalu menghargai yang terhilang. Karena yang dihargai justru adalah orang-orang yang bisa didapatkan sesuatu daripadanya. Wah saudara, di situ betul-betul saya langsung, saya udah gak mau nyari itu juga sih, karena buat saya gak penting juga. Tapi saya langsung berpikir, gereja harus lakukan sesuatu karena kita menghargai manusia. Seperti Tuhan menghargai manusia. Saudara, waktu Yesus ketemu sama orang gila dari Gerasa. Saudara ingat ceritanya ya? Satu orang loh. Karena satu orang inilah
Yesus tuh sengaja memang datang ke situ, terus dia pergi lagi kan. Sudah baca di cerita baik-baik. Yesus nggak menetap di Gerasa, enggak. Cuman ketemu orang ini, orang gila dengan ribuan setan di dalamnya. Legion. Legionnya diusir keluar sama Yesus, pindahnya kemana saudara? Ke babi kan. Makanya hati-hati tuh kalau makan. Saya kalau ngomong begini rasa-rasa tertuduh terus ya saudara. Karena saya suka babi. Oh anyway, bukan itu masalahnya saudara. Ya itu zaman Yesus lah ya, zaman sekarang udah gak ada setan di dalam babi. Jadi 2000 babi saudara. Itu setan pindah ke sana, terus babinya kan tenggelam kan. Itu pengusaha babinya ngamuk loh saudara. Satu babi itu berapa duit? Itu saya pernah ngeliat babi di Nias saudara. Itu satu babi 150 kilo. Ada yang 200 kilo itu, boy lah gedenya minta ampun. Nah sekarang harga babi berapa? 1 kilo. Wah ketahuan sering makan nih. 150 ya, 150 ribu ya. 150 ribu dikaliin kalau dia 100 kilo aja. 150 ribu kali 100 kilo. Berapa? 15 juta. 15 juta kali 2.000 babi. Itu setan pindah ke babi. Satu orang punya banyak setan, setannya keluar, pindah ke babi, babinya mati. Tuhan Yesus gak peduli sama babi. Tuhan Yesus peduli sama satu orang. Karena orang ini berharga. Dan waktu orang ini udah sadar, saya membayangkan saudara, kenapa kok Tuhan mau lakukan ini cuma buat saya, terus itu Tuhan pergi lagi. Kenapa? Yesus mau bilang begini, karena engkau berharga dan mulia di mataku. Gak ada yang lain, itu satu-satunya kenapa aku datang. Untuk mencari dan menyelamatkan hilang, karena kamu berharga dan mulia. Aku gak peduli sama 2.000 babi yang harganya berapa miliar itu. Hanya untuk satu orang ini. Saudara, kalau gereja udah kehilangan perasaan melihat orang tuh berharga, seringkali gereja udah gak mau tahu lagi. Terserah lu mati, lu gak, pokoknya terserah. Yang penting saya menikmati Tuhan. Kalau gereja udah kehilangan hati untuk orang-orang yang seharusnya diselamatkan, gereja kehilangan hatinya Tuhan. Karena itu hatinya Tuhan, saudara. That is the heart of God. Itu hatinya Tuhan. Puji Tuhan, semua gereja bisa luar biasa, tapi kalau gereja nggak sampai ke sana, saudara, misinya hilang, maka itu udah bukan gereja lagi. Makanya kenapa Yesus lanjutkan dalam Lukas 15. Ayat-ayat yang selanjutnya ada 3 parables, ada 3 perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaan tentang semua yang hilang. Dan yang hilang itu harus dicari karena yang hilang itu berharga. Saya ngelihat saudara, kebanyakan sekarang di gereja-gereja kota, ada banyak gereja kota yang begitu luar biasa. Banyak banget jemaatnya, ribuan jemaatnya, bahkan puluhan ribu jemaatnya sekarang. Kalau puluhan ribu jemaat satu hilang, itu udah gak kerasa. Boleh gak saya pinjam, apa itu namanya, yang amplop persembahan. Pak, sorry Pak, makasih ya Pak. Saudara ini kan, ya taruhlah ini sesuatu yang berharga nih ya. Tadi waktu saya ambil terus saya lupa saya taruh di mana tuh saya lupa gitu. Terus saya nggak pegang, saya cariin nggak? Saya nggak perlu cari, kenapa? Karena masih ada yang lain. Betul Pak. Saya pergi keluar aja ntar, di situ banyak tuh di meja. Jadi saya nggak perlu pusing sama yang hilang satu karena masih banyak yang lain. Tapi Yesus enggak loh. Ada 100 domba, 99 ada, satu hilang. Terus dia nggak bilang gini, oh ya satu hilang ya, nggak apa-apa masih ada 99. Bener gak saudara? Itu hatinya Tuhan. Makanya kenapa saya setuju gereja besar, saya mengucap syukur. Puji Tuhan gereja besar. Tapi semakin besar gereja, seharusnya gereja punya kelompok yang semakin kecil. Itu namanya cell group. Dan di cell group itulah kita akan dihargai lebih daripada di kelompok besar itu. Makanya kenapa kita mesti hidup di dalam life group. Kenapa kita mesti hidup dalam sel. Kalau kita nggak hidup di dalam sel, kita nggak ngelihat bahwa dia berharga. Karena kita ngeliatnya orang banyak.
Kalau kita lihat orang banyak, maka kita sedikit tidak menghargai orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Makanya kenapa kita mesti ada dalam life group? Kenapa kita mesti ada dalam cell group? Karena di situ waktu kita nggak ada, gembala yang ada di cell group itu pasti, dia nggak datang loh minggu ini. Tapi coba sudah sebanyak ini sekarang, ada satu aja yang nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan memang. Karena terlalu banyak. Makanya semakin besar gereja, puji Tuhan, tapi harusnya menjadi semakin kecil di dalam perhatiannya. Menjadi semakin kecil di dalam dampaknya. Itu yang harusnya ada di dalam gereja. Makanya saya setuju kalau gereja ini ada cell group atau komunitas kecil atau apapun namanya. Saudara bertumbuhlah di sana, saudara kuatlah di sana. Apa namanya? Home. Saudara mesti punya home. Jangan saudara nggak punya home. Tertanamlah di situ. Kenapa? Karena saudara di situ akan bertumbuh bersama-sama dan bukan cuma sekedar itu. Di dalam home, saudara akan bisa ngelihat. Ada teman saya tuh yang belum. Yuk bareng-bareng ke sana yuk. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau dalam bentuk besar seperti ini, kita udah susah saudara. Makanya tadi saya bilang, Yesus 100 domba. Dia perumpamaan, 100 domba, ini si gembala yang baik. Dia hitung, tinggal satu nggak ada. Ya udah, yang 100-nya, bukan dia bilang gini, yang satu nggak penting karena udah ada 99. Yang 99 penting, kamu diam dulu di sana ya. Kamu baik-baik di sana, ada yang take care sama kamu. Tapi saya harus cari yang satu ini. Karena yang satu ini mulia dan berharga di mataku. Keberhargaan terhadap manusia itu harus tetap ada dalam gereja. Karena gereja is about human beings. Gereja itu bukan sekedar organisasi. Gereja itu adalah tentang manusia. Dan Yesus menghargai manusia. Kalau gereja udah gak menghargai manusia, itu udah bukan gereja. Bahkan organisasi dunia pun menghargai manusia. Apalagi seharusnya gereja Tuhan. Hargai. Makanya waktu Yesus bilang, satu domba itu ditemukan, ayat 7 dibilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa saudara? Sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu saja. One more. Satu lagi Tuhan. Satu lagi Tuhan. Kalau ada satu lagi aja yang bisa diselamatkan untuk komunitas kita. Sukacita itu gak akan pernah tergantikan. Yang lain bisa tergantikan. Tapi sukacita untuk satu orang yang diselamatkan itu tidak tergantikan. Lukas 15 ayat yang 10, ini adalah perumpamaan kedua yang Tuhan Yesus katakan. Ada seorang perempuan juga yang punya beberapa dirham uang. Ada uang logamnya, tapi satu hilang. Dia hitung. Aduh, satu hilang. Itu berharga, yang satu itu berharga walaupun dia masih punya yang lain. Saya jadi ingat nih, saya gak tahu nih. Roh Kudus ngingetin saya ini. Kadang-kadang kita gak tahu ngasih persembahan. Kita ngasih persembahannya lepasnya enak kan. Kenapa? Karena masih ada banyak di tabungan. Tapi kalau udah gak ada di tabungan, saudara, terus udah ada di sini nih, terus mesti ngasih gitu. Berat gak saudara? Kenapa? Karena kan berharga kan. Tinggal ini nih Tuhan, ini berharga nih. Tapi perempuan ini juga sama, walaupun masih ada sih yang lain, tapi enggak, satu itu juga berharga. Saudara dia bisa bongkar rumahnya loh. Khusus cuma buat yang satu dia bisa bongkar rumahnya. Dia bisa bongkar semua program kerja yang lain. Hanya untuk sekedar yang satu ini. Dan ketika yang satu ini ditemukan. Ayat selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Sama intinya saudara. Sesuatu yang hilang dicari karena berharga. Dan kalau yang berharga itu ditemukan, sukacitanya gak akan pernah habis. Dan yang terakhir kita tahu anak yang hilang. Ketika anak yang hilang juga udah bapaknya sebenarnya mau cari, cuma anak itu pergi dari bapaknya. Bapaknya tunggu setiap hari, kita tahu ceritanya. Saya gak mau ceritain ini buat saudara, tetapi saudara tahu ceritanya. Tapi Allah, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya ketika anak itu kembali. Sukacita itu luar biasa. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambil anak lembu tambun itu. Sembelih dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Sekali lagi saudara, ini perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ketika dia bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena mereka berharga. Kalau mereka berharga dan mereka ditemukan, sukacitanya tidak bisa tergantikan. Kalau gereja mau punya sukacita yang sesungguhnya,
Jangan cuma sekedar puas dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi mari maju selangkah lagi. Mari kita cari dan bawa mereka yang terhilang untuk datang kepada Tuhan. Doakan mereka yang terhilang untuk datang kepada Tuhan. Gereja yang kehilangan semangat mencari yang terhilang akan kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Gereja yang kehilangan atau kehilangan semangat untuk mencari yang terhilang akan kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Tadi pagi saya cerita juga menjadi satu kesaksian dan saya tutup dengan ini. Gereja kami tadi saya sebut 61 tahun usianya. Dan kami menolak untuk menjadi tua. Makanya kami selalu punya falsafah stay young and relevant. Haleluya. Saudara gak tahu umur saya berapa kan? Karena kelihatannya masih 32 tahun. Karena saya menolak untuk menjadi tua. Walaupun wajah gak bisa dibohongi, sudah tua. Tapi semangat harus tetap muda. Nah, dalam perjalanan kami saudara, kami sekarang lagi di dalam, kita memperkuat life group. Dan dalam setiap life group kita harus tuliskan, setiap anggota di dalam life group kita harus tuliskan ada 2 orang yang menjadi target kita tahun ini. Kita doakan mereka. Kita bikin satu kesempatan untuk ketemu sama mereka. Kontak mereka. Orang-orang yang kita kenal. Tapi mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka yang belum pernah percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun mungkin mereka pernah dengar tentang Yesus. Atau mungkin mereka yang murtad atau mereka yang memang menolak. Ya kita doakan mereka. Itu ada beberapa pelajaran di sana yang kita doakan. Dan puji Tuhan sudah dari situ kita bisa melihat kegairahan dan sukacita yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Itu gak cuma sekedar mereka terima berkat dari Tuhan. Yes, masih banyak yang seperti itu. Tapi ada begitu banyak sekarang orang yang sudah mulai, passion itu mulai keluar. Api panasnya itu mulai keluar. Kenapa? Karena mereka merasakan ada satu orang aja datang kepada Tuhan diselamatkan. Itu sukacita mereka tuh gak pernah habis. Saudara. Itu lebih daripada uang. Betul, saudara. Kalau saya bisa saksikan ada begitu banyak cerita. Ada banyak orang-orang yang bukan karena dapat uang, bukan karena dipromosi mereka sukacita. Tapi karena dapatkan orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang mulai mendekat kepada Tuhan. Itu sukacita yang luar biasa. Gereja kami dimulai tahun 1964. Jadi kalau tahun ini berarti 61 tahun. Dimulai oleh seorang pengusaha sebetulnya. Kalau sudah tahu pengusaha Tan Ek Chuan, roti Tan Ek Chuan. Ini salah satu keluarganya, menantunya. Jadi Bapak Lee Gyok ya namanya, dia seorang pengusaha dulu. Lalu dia dijamah oleh Tuhan karena dia sakit. Sakitnya tuh cukup kronis. Lalu ada KKR besar di Tanah Abang dulu tahun sekian. Lalu dia datang di KKR, pengkhotbahnya T.L. Osborne. Itu ada cerita itu. Ya dia datang ke sana, dia tadinya nggak terlalu percaya Tuhan, tapi dia datang karena mau kesembuhan. Lalu dia sembuhkan Tuhan, radikal. Saudara. Jadi sebentar dia pulang ke Bogor, lalu ada satu gereja awal di GSI, ada satu di Bogor. Ada cabang, lalu dia pimpin cabangnya dan akhirnya gereja ini jadi GSI Bethlehem. Nah dia terus merawat jemaat karena jemaat-jemaat pada saat itu adalah jemaat-jemaat yang maafkan saya cukup tidak berada, cukup miskin. Kan di bawah garis kemiskinan karena orang-orang yang pada saat itu hidup dalam kesulitan. Termasuk salah satu adalah oma saya. Jadi saya adalah generasi ketiga dari gereja tersebut. Oma saya, mama saya, dan saya. Nah lalu orang ini melayani besuk ke masyarakat saudara. Cari jiwa. Ya kan? Karena dia punya pengalaman disembuhkan sama Tuhan. Jadi dia mau berdoa buat orang sakit. Nah setiap kali dia berdoa buat orang sakit, yang sakit ada yang sembuh, ada yang mati. Jadi ya maksudnya ya dia berdoa aja tetap, dia percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Namun saudara ada satu bapak yang punya ilmu tinggi saudara. Namanya Bapak Yahya Amen. Nah Pak Yahya Amen ini punya ilmu saking tingginya, akhirnya pendek cerita dia jadi gila. Karena dia berilmu. Nah ilmunya ini bisa ngambil roh orang gitu saudara. Jadi ambil roh orang yang dia gak suka gitu, gue gak suka sama dia nih. Dia ambil rohnya, fit gitu, orang itu sakit. Lalu dimasukin ke botol rohnya. Ini benar ceritanya. Aneh ya? Saya juga aneh waktu dengernya. Dia tutup botolnya, dia kocok botolnya. Orang itu bisa mati atau orang itu bisa sakit keras. Seperti itulah. Dan dia saking mau terus berilmu, akhirnya lewat, putus. Jadi gila. ODGJ. Nah dia dimasukin sama keluarganya di kamar, ya udah dikunciin pintu karena dia ngaco gitu. Saking keluarganya putus asa,
manggillah pendeta Ligioke ini, gembala kami yang pertama. By the way saya gembala ke-6, ini gembala yang pertama. Lalu si Opa Ligioke ini datang, dia kalau kemana-mana besuk tuh bawa Alkitab gede, saudara. Alkitabnya gede. Dan orangnya juga tinggi gede memang. Kenapa? Ini sakit. Oh ya, buka aja pintunya, kita doain. Doain mulai bermanifestasi, saudara. Seperti biasa ya. Gitu. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Gitu. Oh begitu mau marah-marah, digerakkanlah si Opa Ligioke ini, pendeta Ligioke ini, pegang Alkitab, digampar nih orang gila, saudara, pakai Alkitab. Betul. Literally dibampar, dalam nama Tuhan Yesus, buletak gitu. Ini orang pusing, saudara, langsung seperti terlempar. Karena digampar pakai Alkitab. Dan tiba-tiba digampar di Alkitab, dia langsung sembuh, saudara. Dia langsung sadar gitu. Loh, saya kenapa? Saya gimana? Pendek cerita. Dia sembuh total. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi generasi pertama. Saudara, kalau saya bisa perkenalkan ya, itu sampai sekarang tuh generasi keempat dari Bapak Yahya Amen ini, yang gila ini ditampor sama Alkitab. Itu sampai generasi keempat sekarang melayani di gereja Tuhan. Sampai generasi keempat, saudara. Itu luar biasa. Saking dia semangat, saudara, akhirnya dia pelayanan. Nah pelayanan akhirnya jadi pengurus kaum pria di gereja. Apa namanya? Signman. Iya, luar biasa Pak Jan. Kan jadi pengurus gereja pengurus kaum pria. Nah dia punya hati yang terus, pokoknya saya harus mencari dan menyelamatkan. Saya harus mencari dan menyelamatkan orang seperti saya. Nah, lalu akhirnya dalam komunitas itu, dia datangin ada seorang bapak, saudara. Nah, seorang bapak ini juga sama punya ilmu. Ilmunya ilmu kebal. Jadi kalau disobek pakai pisau, dia kebal. Ditusuk pakai pisau, nggak mempan, saudara. Jadi ilmunya ini cukup tinggi gitu. Nah dia punya 3 jimat, seorang bapak ini punya 3 jimat. Jimat yang pertama itu kertas merah ditaruh di dompetnya. Jimat yang kedua itu cincin, ya biasa dia pakai. Lalu jimat yang ketiga itu ulos, karena dia setengah Batak. Jadi dia pakai ulos, tapi ulosnya nggak dipakai, ulosnya ditaruh di lemarinya. Dan itulah yang memperkuat dirinya katanya gitu. Dapat dari gurunya, berilmu soalnya. Nah karena si Pak Yahya Amen ini orang yang seperti itu dulu, jadi dia deketinnya orang-orang seperti itu juga. Nah dia datengin lalu diajak ngobrol, ayo kita ikut kebaktian. Si bapak itu sih sopan-sopan aja gitu, enggak lah gitu. Ya, saya nggak mau ke gereja, saya kan udah punya kepercayaan. Ya nggak apa-apa, datang aja nanti lihat aja dan lain sebagainya. Terus didoain, terus dikunjungin, terus dibesukin, terus diajakin ngomong. Sampai akhirnya si bapak ini juga, kalau dia datang lagi nih, udah dah ikut aja. Akhirnya ikutlah ke gereja, saudara si bapak ini. Ikut ke gereja, begitu sampai di gereja, puji-pujian firman Tuhan disampaikan, bapak ini tergerak hatinya. Dan pendeta Ligioke, gembala pertama itu undang siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Bapak ini langsung tergugah, maju ke depan, terima Yesus sebagai Tuhan. Dan akhirnya menjadi orang Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan. Wah dia bersuka cita luar biasa. Lalu dia pulang sampai rumah, dia tanya sama, dia cari-cari, tadi dia cari-cari dulu jimatnya. Kok di dompet nggak ada ya kertas merah. Cincinnya dicari, laci nggak ada juga. Loh dia lihat lagi di lemari, ulosnya udah gak ada. Loh 3-3-nya hilang. Terus dia tanya sama istrinya, kamu lihat gak? Emang saya gak pernah ngurusin gitu-gituan kamu punya. Karena istrinya udah ke gereja sudah. Jadi gak mau yang gitu-gituan. Terus dia bingung beberapa hari, beberapa waktu dia datang ke gereja. Dia semakin rajin. Dipenuhi Roh Kudus juga. Udah selesai seperti itu akhirnya dia penasaran, ini kemana kok hilang gitu. Tiba-tiba kok hilang. Dia pergilah ke Gunung Putri. Kalau sudah tahu di Bogor itu ada Gunung Putri. Dia datang ke Gunung Putri karena di situ tempat orang bertapa, gurunya bertapa. Lalu dia datang, nah sebelum dia masuk ke rumah gurunya udah tahu apa yang terjadi dengan dia. Guru cuma ketawa, anak datang ke sini, saya tahu apa maksudnya. Tuh, kenapa? Ya kan anak kehilangan 3 barang anak kan, dibilang gitu saudara. Oh iya kok, guru tahu? Ya saya tahu dah. Kenapa bisa begitu guru? Ditanya sama bapak ini. Karena anak udah punya Tuhan yang lain. Dan Tuhan itu lebih besar daripada Tuhan yang anak pegang sebelumnya. Gurunya yang bilang begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Si bapak ini langsung terkonfirmasi. Wah rupanya saya gak salah terima Yesus itu sebagai Tuhan saya. Dia semakin semangat, saudara. Dia pulang, dia saksikan dan lain sebagainya. Akhirnya dia juga semakin aktif di gereja bersama dengan Bapak Yahya Amen. Dan tadinya dia kalau hari Minggu, saudara, karena istrinya ke gereja, 2 anaknya laki-laki tuh gak pernah diajakin ke gereja. Kalau diajakin sama mamanya ke gereja tuh gak boleh. Papanya bilang, enggak kita pergi main, kita pergi keluar, kita pergi berenang. Apa aja, pokoknya gak boleh ke gereja. Sekarang anak 2 laki-lakinya dibawa ke gereja.
Dan sampai hari ini melayani di gereja. Dan betul-betul mereka semua jadi aktivis di gereja. Sampai hari ini saudara. Dan salah satu anak ini sedang berdiri depan saudara lagi khotbah buat saudara. Saya adalah salah satu dari anak Bapak. Namanya Bapak Indo Ardania. Yang dulu berilmu. Jauh dari Tuhan. Tapi karena ada Bapak Yahya Amen. Yang terus ajak dia, terus bawa dia. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sukacitanya gak akan pernah habis. Karena Papa saya gak pernah tahu saya akan jadi pendeta. Papa saya gak pernah tahu bahwa saya akan bisa berdiri di depan saudara pada hari ini. Tapi Papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia ajak anaknya datang. Semua harus datang ke gereja. Sampai hari ini kami 3 bersaudara ada di rumah Tuhan. Melayani Tuhan sepenuh hati. Sampai anak-anak kami semua melayani Tuhan. Saudara, sukacita yang terbesar adalah ketika orang yang belum bertobat datang kepada Tuhan. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That is the greatest joy of the church. Dan kita gak boleh gantikan itu dengan apapun juga. Karena yang lain semuanya tergantikan. Tapi sukacita ketika melihat satu orang berdosa, bertobat datang kepada Tuhan. Itu sukacita yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara. Yang hari ini mungkin pasangannya belum percaya kepada Yesus. Mungkin ada di antara saudara anaknya belum percaya Yesus. Atau mungkin orang tuanya belum percaya Yesus. Saudara, we'll never know. Kita gak akan pernah tahu. Bagaimana nanti kehidupan mereka. Tapi satu hal yang pasti kita tahu. Kalau mereka percaya kepada Yesus, hidup dalam kekekalan itu udah pasti buat mereka. Dan kita gak pernah tahu juga apa yang terjadi dengan kehidupan sejarah selanjutnya. Bapak saya gak pernah tahu. Bapak Yahya Amen gak pernah tahu. Sampai hari ini cicitnya ada di gereja dan melayani Tuhan dengan setia. Dan ada banyak orang yang diberkati melalui pelayanan-pelayanan mereka. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Makanya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya mengundang singers, pelayan Injil, semua yang melayani pujian, pemusik untuk maju ke depan. Tundukkan kepala saudara sebentar aja. Coba kita renungkan hari ini saudara. Apa yang Tuhan mau kita sebagai gereja untuk lakukan. Dan sukacita yang sesungguhnya itu bukan karena hanya sekedar kita bisa nyanyiin lagu-lagu yang enak di dalam gereja. Bukan cuma sekedar kita mendengar firman Tuhan yang hebat, yang bagus di dalam gereja. Lebih daripada itu saudara, itu semua bagus. Tapi lebih daripada itu, jangan sampai kehilangan the Spirit of God yang adalah Spirit of Mission. Roh Allah yang ada dalam gereja Tuhan itu dihembuskan khusus untuk melakukan pekerjaan Allah, misinya Allah dalam dunia ini. Yaitu apa? Datang, mencari, dan menyelamatkan yang terhilang. Saya berdoa biar gereja ini gak akan pernah kehilangan passion itu. Gereja ini gak akan pernah kehilangan cinta kepada jiwa-jiwa. Cinta kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Cinta kepada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Karena gereja ini menghargai setiap orang. Menghargai apa yang Tuhan hargai. Dan oleh sebab itulah datang untuk mencari sesuatu yang berharga yang hilang itu. Untuk ditemukan kembali. Datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Singers nyanyikan satu pujian itu. Sambil kita datang pada Tuhan. Jadikan lagu ini doa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Selamatkan, selamatkan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes. Ku cinta Kau selamanya. Mari jadikan lagu ini doa kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar Yesus tetap menjadi Tuhan atas gereja ini. Tujuan Yesus menjadi tujuan gereja ini. Misinya Yesus menjadi misinya gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami puas Tuhan. Hanya sekedar jadi orang Kristen. Mari sama-sama saudara jadikan lagu ini doa sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara sambil renungkan, pikirkan kenapa Tuhan selamatkan saudara. Kenapa Tuhan bawa kita untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar
untuk bisa duduk dalam gereja ini dan menikmati semua yang baik. Sekali Yesus, Tuhan punya tujuan buat kita. Amin Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk gereja ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan punya tujuan buat gereja ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi Yesus. Mari sama-sama sekali Yesus. Kalau saudara mau bersama dengan saya, bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Hidup dengan tujuan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara berdiri di hadapan Tuhan, kita semua berdiri di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang mungkin ada anggota keluarganya yang belum percaya pada Yesus. Atau mungkin ada sanak famili yang di luar rumah saudara juga, yang saudara kenal dekat, saudara bergaul erat dengan mereka, hidup dekat dengan mereka, dan saudara tahu bahwa mereka sedang jauh dari Tuhan. Mau gak jadikan mereka sasaran saudara, tanda kutip, sasaran saudara untuk dicari dan diselamatkan? Minta sama Tuhan pada pagi hari atau siang hari ini. Sebutkan nama mereka dalam doa saudara. Tuhan, aku mau adikku ini diselamatkan. Tuhan, aku berdoa buat dia. Saudara doakan mereka. Kalau ada di antara saudara mungkin ada teman-teman yang dekat, entah teman di dalam kuliah saudara, teman di dalam pekerjaan bisnis saudara, teman di sebagai supplier saudara yang dekat dengan saudara, atau siapapun saudara yang saudara kenal, saudara tahu bahwa mereka sedang jauh dari Tuhan. Atau mereka dulu pernah menjadi murid Yesus tapi mereka murtad dan mereka jauh dari Tuhan karena kekecewaan atau apapun juga namanya. Saudara ingat sama mereka, doakan mereka pada siang hari ini. Yuk mari kita pakai waktu ini sebentar aja. Pakai waktu ini, saudara ingat nama mereka. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk itulah kita sebagai gereja ada di kota ini, ada di dalam dunia ini. Untuk membawa kembali mereka datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada, sudah mulai doakan dalam nama Yesus. Sehingga sebantu nyanyikan lagu ini. Sementara seluruh sidang jemaat berdoa dan mendoakan mereka yang ada dalam pikiran saudara. Biar Yesus yang akan dimuliakan. Biar nama Yesus yang akan ditinggikan. Biar nama Yesus yang akan menyelamatkan orang-orang ya Tuhan. Menyelamatkan adik kami. Menyelamatkan kakak kami. Menyelamatkan orang tua kami. Menyelamatkan anak-anak kami. Menyelamatkan keponakan kami. Menyelamatkan uncle kami. Menyelamatkan auntie kami. Tuhan dalam nama Yesus menyelamatkan oma, opa kami. Menyelamatkan cucu kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa kami Tuhan. Dan Engkau selamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan terjadi atas kehidupan mereka. Keselamatan terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan bergerak dalam hidup mereka. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu buat mereka. Tarik mereka datang kepada Tuhan. Mari semua sama-sama. Semua sama-sama katakan, sekali Yesus, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara ketika dengar firman ini, hatimu bergejolak. Engkau tahu apa yang kau perlu lakukan. Tapi selama ini engkau tahan. Selama engkau berdiam diri. Karena engkau ada pergumulan hidupmu sendiri. Tapi Tuhan memanggilmu, mengingatkan engkau. Ada conviction pagi hari ini. Yang mengingatkan bahwa engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Engkau diselamatkan agar supaya engkau menjadikan hidupmu menjadi alat bagi kerajaan Allah. Berapa banyak ada orang-orang di sekitarmu yang kau tahu perlu Yesus. Perlu Yesus dalam hidupnya karena kekacauan ada dalam hidup mereka. Karena ada tekanan hidup yang berat buat mereka. Masihkah engkau mempunyai kasih Tuhan ini? Dan hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, pakai aku.
Aku tidak mau hanya sekedar hadir ke gereja setiap minggu saja. Tapi jadikan aku Tuhan alat di tangan-Mu untuk bisa menuai jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini. Adakah di antara saudara yang berkata, Tuhan pakai aku? Adakah engkau yang berkata, Tuhan setiap waktu yang aku pakai hari ini aku hanya gunakan untuk diriku, keluargaku, usahaku, pekerjaanku saja. Tapi sudahkah engkau hari ini berkata, Tuhan aku mau pakai hidupku ini, yang pada akhirnya nanti waktu aku berjumpa dengan engkau akan berkata, baik benar hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Bapakku. Apakah kita berpikir itu dan kita berkata, Tuhan mari aku pakai aku. Kalau ada di antara saudara hari ini dan engkau berkata, pakai hidupku Tuhan. Aku tidak mau sisa hidupku sia-sia. Baik aku masih sekolah, baik aku masih kuliah, baik Anda yang sudah berbisnis bekerja, bahkan engkau yang sudah pensiun sekalipun di dalam pekerjaanmu, engkau akan berkata, Tuhan pakai aku. Kalau ada di antara saudara yang demikian dan engkau berkata, aku mau Tuhan, engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Kiranya Tuhan memberikan engkau anugerah, kasih karunia, kekuatan untuk bisa membuat engkau betul-betul menjadi alat di tangan Tuhan di hari terakhir. Yang tidak hanya menyia-nyiakan waktu dan hidup ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, aku berdoa pada hari ini yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Pergumulan kami selalu tetap ada. Tetapi Tuhan, di tengah pergumulan yang ada, Engkau pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi alat, untuk memberitakan kebenaran, berita anugerah, kasih karunia, keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak egois. Biarlah Tuhan tidak kami hanya memikirkan diri kami sendiri, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk melihat orang-orang di sekitar kami boleh mengalami keselamatan. Jamah Tuhan setiap orang yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Supaya setiap kami disadarkan dan sadar sepenuhnya bahwa hidup ini singkat. Biarlah Tuhan setiap kami boleh merasakan dan mengetahui, sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang menolong hidup kami. Biarlah lewat hidup kami ada orang-orang bisa mengalami Tuhan. Berkati mereka yang mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat semuanya. Turunkan tangan-Mu. Aku menyerahkan Tuhan, Pastor Arif bersama dengan istri, Ibu Epi dan keluarganya. Gereja yang dia pimpin. Biarlah Tuhan semakin dahsyat. Berdampak bagi kota. Berdampak bagi wilayah. Regional. Bahkan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Aku serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan yang sudah memberkati kami. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Biar impartasi ini boleh ada pada kami. Terpuji nama-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa, ada 1-2 kata yang saya mau sampaikan sama saudara. Ketika kita dengar khotbah ini dari pagi, ibadah 1, ibadah 2. Saudara, pernah saya bagikan soal bagaimana kita menjadi fisher of men. Menjadi penjala manusia. Ada satu yang saya katakan, jangan anggap enteng the power of ngajak. Masih ingat gak? The power of ngajak. Anda cuma ngajak. Tadi orang tua dari Pak Pastor Arif, diajak. Keep on coming, ngajak. Anda gak pernah tahu. Anda mungkin gak pernah tahu, orang kayak gini mana mungkin. Ya mungkin bukan orang tuanya. Tapi Anda gak pernah tahu keturunannya. Kalau nggak ada orang yang terus-menerus mengajak saya, bagi saya traktat waktu saya kuliah, saya nggak seperti ini. Kelihatannya nggak ada artinya. Nggak ada seorang bernama Bill Wilson yang dipilih oleh orang yang ada di pinggir jalan. Kalau nggak ada dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan anak-anak yang ada di New York. Saudara, jangan sepelekan langkah kecil Anda. Anda nggak pernah tahu bahwa Anda menjadi rencana Tuhan buat seseorang. Yang akan nanti dibangkitkan menjadi pendeta besar. Tapi lewat langkah yang Anda kerjakan. Jangan main-main loh saudara. Upahmu besar di surga. Anda tidak pernah tahu. Tadi yang namanya Yahya Amin. Gak pernah tahu kalau ada Pastor Arif yang akan muncul. Anda gak pernah tahu. Orang gak pernah tahu. Sahabat saya gak pernah tahu saya bakal jadi begini.
Hanya karena setia. Ada 3 M yang saya mau bagikan sama saudara sebelum kita tutup. Kalau Anda mau berani menyampaikan pesan Tuhan, ada 3 M dalam Anda mau bagikan. Yang M pertama, jangan malu. Sering kita malu. Yang kedua, jangan malas. Dan yang ketiga, jangan masa bodoh. Gereja ini sejak awal tahun, Tuhan sudah arahkan ke misi. Makanya jangan heran Anda lihat bagaimana kegerakan misi kita. Terus, hari Minggu kemarin baru dimulai awal. Permulaan untuk kita mau melakukan prophetic street evangelism. Ada 12 orang kayaknya muncul untuk memulai pelayanan penginjilan profetik di jalan-jalan. Jadikan saudara, ini kesempatan buat saudara bukan hanya terima Yesus, duduk di gereja. Oke, fine ada ibadah. Tapi biarlah hati saudara membara untuk jiwa-jiwa. Ada amin saudara? Anda ada amin? Mari kita teriakan amin. Haleluya. Saya percaya hari ini ada impartasi penginjilan. Ada impartasi hati Tuhan buat saudara. Amin? Baik, thank you Pak. Untuk semua sharingnya. Buat pour out your heart untuk kami semua. Mari kita angkat tangan kita akhiri ibadah ini. Terima kasih buat semua yang kau sudah lakukan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih buat pesan firman-Mu yang membukakan mata hati kami untuk melihat bahwa hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya mengingat di hari Minggu ini saja, setelah itu kami lupa. Tapi kami ingat dan ingat dan ingat dan ingat terus. Dan kami melakukannya. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Engkau, yang sedang mengantri kepada neraka. Kami akan bawa mereka untuk masuk dalam kerajaan surga, mengosongkan neraka, memenuhi surga. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu untuk hari ini dan ke depan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Berkati pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, kesehatan mereka. Engkau memberkati. Mari kita buka tangan kita untuk terima berkat dari Dia. Sebagaimana engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat engkau tinggalkan tempat ini, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin. Happy Sunday, God bless you.